Ya, tentu kita semua turut prihatin ya Pak ya. Situasi saat ini, kondisi saat ini di tengah mewabahnya COVID-19, terutama di Jakarta. Nah, karena saya melihat memang banyak kasus di Jakarta, kemudian saat ini juga lagi dalam perekrutan relawan, kemudian tenaga medis. Nah, kebetulan saya ada rumah di Jakarta Selatan, yang berdekatan dengan beberapa rumah sakit di Jakarta Selatan. Nah, kalau memang dibutuhkan, ya boleh saja, silakan dipergunakan. Assalamualaikum Mas Hengki. Waalaikumsalam, ya Teh. Mas Hengki, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Jelas suara saya? Jelas. Keluarga gimana Ya, Mas ya, kabarnya ya, juga? Gimana Mbak? Keluarga gimana kabarnya, istri, anak? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Iya, alhamdulillah. Sehat di sana. Iya nih Mas, aku mau nanya itu loh yang soal postingannya Mas Hengki yang rumah di salah satu di Jakarta yang mau yang apa akan meminta untuk ditempatin bagi para medis. Itu gimana sih Mas awal mulanya Mas? Ya, tentu kita semua turut prihatin ya Mbak ya. Situasi saat ini, kondisi saat ini di tengah mewabahnya COVID-19, terutama di Jakarta. Nah, karena saya melihat memang banyak kasus di Jakarta, kemudian saat ini juga lagi dalam perekrutan relawan, kemudian tenaga medis. Nah, kebetulan saya ada rumah di Jakarta Selatan, yang berdekatan dengan beberapa rumah sakit di Jakarta Selatan. Nah, kalau memang dibutuhkan, ya boleh saja, silakan dipergunakan untuk peristirahatan tenaga medis, para dokter, relawan. Makanya kemarin saya membuat surat terbuka agar ada tanggapan dari pemerintah pusat, gitu aja sih Mbak. Tapi rumah itu sendiri memang jarang ditempati kah atau gimana Mas? Semenjak saya tugas di Bandung Barat 1,5 tahun yang lalu, sudah saya tinggalkan. Kan sekarang tugas di Bandung Barat, jadi lebih banyak sekarang aktivitas di sini, bukan di Jakarta. Makanya rumah dalam kondisi kosong sekarang, Pak. Diminta dia buat landscape. Nah, dia juga minta buat landscape. Dia ngambilnya juga landscape. Bang Hengki minta tolong ngambilnya agak landscape gitu, tidur Bang Hengki. Gini. Nanti kalau kayak gini, gambarnya jadi cuma segini. Oh, iya. Kalau gini kan lebar. Maaf ya. Ini tapi Ya. ini ngambilnya segini aja atau di Nggak apa-apa segitu, nggak usah Segini aja. terlalu zoom. Oke. Kasih ya. Thank you. Iya, Mas. Ya. Pulang di awal dong. Mas Hengki berarti ulang dari awal ya Mas? Ayo. Oh, ya. Langsung. Sip. Salah. Ayo. Sip. Iya Mas, soal postingan Mas Hengki yang bersedia rumahnya untuk ditinggali untuk istirahat bagi para medis, itu gimana sih Mas awal mulanya? Ya, tentu kita semua prihatin ya Pak ya. Situasi Indonesia saat ini, wabahnya COVID-19, terutama di wilayah Jakarta, kan banyak sekali kasus di sana tuh yang terpapar COVID-19. Jadi kebetulan saya ada tempat tinggal di sana, dan saat ini kan Jakarta membutuhkan banyak relawan, tenaga medis, dokter. Nah, barangkali dibutuhkan, ya boleh saja rumah saya dijadikan tempat tinggal, tempat peristirahatan para dokter, tenaga medis, karena memang lokasinya di Jakarta Selatan dekat dengan beberapa rumah sakit di Jakarta Selatan, Pak. Gitu. Makanya kemarin saya membuat surat terbuka, mudah-mudahan ya ada tanggapan dari pemerintah pusat dan memang dibutuhkan, gitu. Semoga bisa memberikan manfaat, gitu aja, Pak. Tapi rumah itu sendiri memang jarang ditempati atau gimana Mas? Ya dulu sih tempat tinggal saya, cuman semenjak saya bertugas di Bandung Barat, jadi aktivitasnya lebih banyak di Bandung, jadi kosong rumah di Jakarta, Pak. Tanggapan istri sendiri gimana Mas perihal rencana ini? Istri sangat mendukung. Kebetulan kami sendiri di Bandung Barat, saya dan istri juga sebagai relawan Jabar Mitra, kita mempunyai
misi kemanusiaan. Jadi ketika ada bencana, banjir, kemudian longsor dan sekarang wabahnya COVID-19, kita juga turun ke lapangan. Jadi saya dan istri dan beberapa teman-teman organisasi dari Jabar Muda, kami mendistribusikan sembako ke warga-warga yang miskin, kemudian APD, kita penggalangan dana. Jadi istri tentunya sebagai relawan juga, relawan kemanusiaan juga sangat mendukung upaya ini, karena ini adalah upaya kita ini ya, namanya memerangi COVID-19, dan ini bentuk solidaritas saja, Pak. Sampai saat ini udah direspon pemerintah pusat sendiri belum sih, Mas? Kemarin sih ada teman saya yang dekat dengan timnya Pak Anies, kemarin kontak akan dikomunikasikan. Ya mudah-mudahan setelah disurvei dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipergunakan. Tetapi dari saya pribadi, ya intinya saya mengizinkan tempat tinggal untuk beristirahatan gitu ya. Hanya terkait komunikasi dengan warga setempat ya, mungkin silakan nanti dari perwakilan pemerintah pusat untuk berkomunikasi lah, karena kan bagaimanapun juga jangan sampai nanti tidak ada komunikasi dengan warga sekitar gitu. Karena kebetulan saya kan ini ya tidak kemana-mana nih, hanya stay di Bandung Barat, belum ke Jakarta, jadi belum bisa berkomunikasi dengan RT RW di sana. Makanya kalau memang diperlukan rumah saya dipergunakan, saya meminta dari perwakilan pemerintah pusat untuk bisa ya berkomunikasi gitu. Mas, untuk di Bandung Barat sendiri kan sudah di rumah aja nih, kebijakannya yang diambil dari pemerintah di sana untuk warga-warga gimana sih, Mas? Ya kita mengikuti kebijakan pusat dan pemerintah provinsi, kita kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk di rumah saja, kemudian acara-acara hajatan juga kita himbau untuk dipending, kemudian kita juga ikut meliburkan sekolah, terus ya seperti himbauan-himbauan untuk berjemur, kemudian makan makanan yang bergizi, social distancing, itu kita berikan edukasi seluas-luasnya di masyarakat Bandung Barat. Mas, nantinya sendiri rumahnya itu bisa ditempati oleh para medis itu sampai kapan tuh, Mas, kira-kira? Kalau misalnya Sampai situasi ini kondusif nggak apa-apa juga, karena kebetulan saya bertugas di Bandung Barat ini kan sampai 2024. Jadi mau dipergunakan sampai situasi ini kondusif tidak masalah, karena memang kondisinya kosong gitu. Mas, postingannya Mbak Sonya nih yang mengupload Kak Bintang sedang sakit, itu sakit apa sih, Mas? Ya kemarin ya alhamdulillah langsung reaksinya cepat. Bintang anak saya yang pertama usus buntu ya. Kemarin di diagnosa dokter, kita bawa ke rumah karena kebetulan kan kejadiannya di rumah tuh pagi dia merasakan perutnya sakit. Hari itu juga sebelumnya tidak pernah. Terus kita panggil dokter ke rumah, ternyata ini diagnosanya usus buntu dan kita bawa ke rumah sakit, ternyata betul usus buntu dan alhamdulillah sudah dioperasi kemarin malam. Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah membaik. Itu karena apa sih, Mas? Apa salah makan atau memang ada riwayat? Kalau Bintang itu memang tidak suka makan sayur. Nah barangkali karena mungkin tubuhnya kurang serat gitu ya. Jadi ya BAB-nya mungkin kurang lancar, terus mungkin jadi menumpuk dan sebagainya gitu ya. Secara medisnya sih kalau masakan pedas dia tidak suka, mungkin ya karena mungkin kurang serat gitu ya, BAB tidak lancar, mungkin ada yang mengumpal dan sebagainya sehingga menyebabkan usus buntu, barangkali seperti itu. Saat ini kondisinya sudah membaikkah, Mas Hengki? Sudah, tadi malam sudah dioperasi, hari ini juga tidak demam, sudah bisa minum, makan juga sudah oke, sudah boleh makan. Kata dokter tadi sudah boleh makan nasi ya, jadi nggak harus bubur, terus malah disuruh mulai pelan-pelan gerak gitu.
Jadi biar lebih cepat gitu pemulihannya. Kak Bintang minta makanan khusus gitu nggak sih setelah dioperasi gitu ke Mas Hengki atau Mbak Sonya? Enggak, sejauh ini masih ngikuti makanan rumah sakit ya. Jadi tadi pagi ada sup gitu kan, mungkin nanti siang bubur gitu. Tapi kalaupun nanti minta nasi, misalnya dengan ayam goreng atau daging gitu, sudah boleh. Mas ini kan karena pemerintah meminta untuk di rumah aja, kegiatan apa sih Mas yang Mas Hengki ngelakuin untuk memburu kebosanan sendiri dengan keluarga? Sebenarnya kalau kita di Bandung Barat kita himbauan ke masyarakat yang memang di rumah saja. Tapi kami pemerintah tidak diam di rumah gitu, karena kami harus mendistribusikan bantuan amanah dari para donatur, memberikan sembako di 16 kecamatan. Jadi bisa dibilang ya masyarakat di rumah, kami pemerintah tetap kerja, kita tetap keliling. Jadi ya hampir sama dengan hari-hari biasa sebenarnya kalau bagi kami pemerintah di sini. Berarti memang tetap memantau ya Mas? Bisa? Ya, karena pemerintah harus hadir kan, kita harus ngecek kesiapan rumah sakit di dalam menerima pasien gitu ya. Tempat juga kita sudah anggarkan 18 miliar untuk APD, makanya kita juga harus kontrol pendistribusiannya dan lain-lain sebagainya gitu Bang. Mas ini kan sudah lebih dari 1.500 pasien yang positif. Mbak Sonya sendiri khawatir nggak sih Mas Hengki masih sibuk dengan keluar rumah? Kalau melihat kegiatan istri saya juga sama-sama sibuk sebenarnya. Jadi karena istri juga relawan, dia bergerak. Jadi kadang saya kemana, dia dengan organisasinya kemana gitu. Jadi kita sama-sama memahami bahwa ya kondisi ini tidak bisa kita juga berdiam diri gitu maksudnya. Masyarakat boleh saja stay di rumah, tapi kita tetap bergerak untuk membantu gitu. Ada tips sehat? Saling mendoakan aja. Ada tips sehat atau makanan sendiri nggak sih Mas yang Mas konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh sendiri? Iya, ada vitamin yang akhirnya 1 hari 2 kali kita minum. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwa tubuh itu ada batasan ya penyerapan vitamin, tapi kita kasih jeda lah agak lama. Misalnya pagi setelah sarapan kita sudah minum vitamin C. Nah, nanti jam-jam 8 malam atau jam 6 minum lagi. Karena ya vitamin C, vitamin D, karena memang untuk menjaga kondisi tubuh ini ya perbanyak makanan-makanan bergizi, vitamin, banyak minum air putih. Jadi untuk vitamin dalam kondisi saat ini kita double pagi sekali gitu ya, dan makan malam gitu. Ini kan juga sekolah karena di siangnya kita full aktivitas gitu. Siap. Mas ini kan sekolah diliburkan juga sudah 2 minggu, pasti anak-anak juga banyak tugas. Apa Mbak Sonya dan Mas Hengki juga turut andil untuk membantu pekerjaan di rumah anak-anak? Wah, kalau itu jadi hubungan anak sama orang tua jadi kadang-kadang pakai emosi gitu, karena pagi-pagi kita harus ngebangunin anak kan, ayo sekolah seperti biasa, karena kan pagi juga itu di absen online, siapa yang sudah bangun, kemudian sholat duha itu kan di checklist semua. Jadi kita pun juga jadi ikut mengajarkan ini, ikut membantu anak di rumah gitu. Tapi tidak setiap hari, karena memang kadang di siangnya saya sudah harus keluar gitu. Pagi sih paling jam 7 sampai jam 9 kita masih bisa lah bantu bangunin gitu kan. Nanti saya keluar, bundanya yang ngajarin. Ada kalanya juga kita bareng-bareng, saya sama bunda keluar, kita belajar sendiri, cuma kita absen terus melalui handphone, telekomunikasi. Sudah kerjain PR apa belum? Paling begitu aja kita mengingatkan gitu Pak. Mas boleh nggak sih imbauan atau pesan untuk masyarakat biar di rumah aja nih, karena kan masih beberapa tuh tetap keluar karena bosan di rumah. Ya, teman-teman semuanya,
berapa minggu ini saya melihat langsung perekonomian kita ini ya bisa dikatakan turun ya. Aktivitas di pasar tidak seperti biasanya. Nah, bayangkan kalau ini terjadi sebulan 2 bulan ke depan, tentu ini sangat merepotkan. Nah, tetapi masalah ini bisa cepat selesai kalau kita mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah ya untuk diam di rumah saja ya, tidak mengumpulkan massa. Ya saya yakin teman-teman bisalah, kita semua bisalah melawan ini semua, dan kita pemerintah juga ikut membantu ya terkait kebutuhan sehari-hari. Jadi kita berharap teman-teman semuanya untuk ikutin himbauan pemerintah. Dan satu hal lagi untuk masyarakat dimanapun kita berada, bahwa penyakit ini bukan penyakit kutukan. Hampir semua negara mengalami ini. Jadi kalau ada tetangga kita yang statusnya masih OPD, ODP itu jangan kemudian diusir gitu ya, anarkis, karena terjadi di beberapa desa di Jawa Barat gitu. Jadi mari kita rangkul, mari kita perangi bersama gitu. Dan insya Allah kita bisa, mudah-mudahan Ramadan ini tanpa corona. Amin. Siap. Mas Hengki siap. Ya. Atur dulu ya Mbak. Iya, makasih banyak ya Mas Hengki. Sehat-sehat.